Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Ibu Dr. Isdika Mardiana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok D4 Akuntansi Sektor Publik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan artikel ilmiah kami sebagai bagian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah artikel penelitian yang berjudul Analisis akuntabilitas dan transparansi dari hasil penyajian laporan keuangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham tahun 2022 berdasarkan persepsi auditor. Boleh slide selanjutnya? Sebelum mulai untuk menjelaskan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Naila Salma Fauzia Rahma dengan NIM 17134232027. Kemudian Cindy Ibra Putri Utami dengan NIM 17134230670. Kemudian ada Asmila Agustina dengan NIM 17134232060. Dan ada Sabrina Lintar Roshida dengan NIM 17134230006. Boleh slide selanjutnya? Baik, untuk bagian pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Mulai Dinas. Yang pertama itu adalah latar belakang. Laporan keuangan pemerintah di Indonesia penting untuk menjamin akuntabilitas publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Akuntabilitas dan transparansi ini tidak hanya menjadi syarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan prinsip good governance, tapi juga menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham sebagai lembaga strategis diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan audited tahun 2022 yang diperiksa oleh Badan Periksa Keuangan atau BPK menjadi dokumen kunci dalam menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja operasional kementerian tersebut. Nah, penelitian ini akan menganalisis opini auditor, perbandingan realisasi anggaran, kondisi piutang dan utang, koreksi transaksi, serta aset yang dimiliki. Selain itu, penelitian juga mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kemenkumham. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di kementerian tersebut. Boleh next slide? Dan selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada bagaimana penyajian laporan keuangan auditor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022. Dan yang kedua itu bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan auditor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyajian laporan keuangan auditor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022 dan juga menganalisis dan mengevaluasi tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam penyajian laporan keuangan auditor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Boleh next. Lalu di sini ada metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi pustaka. Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, produksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Next. Lalu di sini ada tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemenkumham RI merupakan kementerian dalam pemerintahan yang bertugas untuk mengurus semua urusan yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia.
Sejak tahun 1945 sampai 1999, Kemenkumham sendiri dikenal dengan nama Departemen Kehakiman hingga pada tahun 2009 mulailah dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham ini dipimpin oleh seorang menteri yang sejak 27 Oktober 2014 itu dijabat oleh Yusana Lawli. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dijelaskan mengenai tugas Kemenkumham sendiri, yaitu Kemenkumham mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari analisis hasil penyajian laporan keuangan audited Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Yang pertama ada opini auditor terhadap laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022, opini yang diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Kemenkumham telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta mencerminkan posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas sesuai secara wajar dan bebas dari salah saji material. Opini WTP ini merupakan capaian Kemenkumham yang ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009. WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan 4 kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam mekanismenya, laporan keuangan wajib disampaikan oleh kementerian atau lembaga kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis laporan keuangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM hanya terdiri dari 5 laporan keuangan saja. Yang pertama, neraca, selanjutnya laporan realisasi anggaran, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Boleh slide selanjutnya? Oke, selanjutnya ada perbandingan laporan realisasi dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, laporan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 telah menunjukkan total pendapatan sebesar 6,52 triliun yang mencapai 171,61% dari target sebesar 3,80 triliun. Pendapatan utama berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP seperti penjualan BMN yang terrealisasi sebesar 29,24 miliar atau persenannya itu sebesar 278,50%. Kemudian ada administrasi dan hukum sebesar 6,46 triliun dengan persenan 170,39%, serta pendapatan lain-lain sebesar 21,95 miliar dengan persenan sebesar 804,468%. Selanjutnya dari sisi belanja, realisasi tahun 2022 mencapai 16 triliun atau sebesar 95,25% dari anggaran sebesar 16,80 triliun. Kemudian belanja pegawai meningkat menjadi 7,26 triliun atau menambah sebesar 7,30%. Kemudian ada belanja barang menjadi 6,83 triliun yang menambah sebesar 19,90%, dan belanja modal yaitu 1,95 triliun yang meningkat sebesar 7,8% dibanding tahun sebelumnya yaitu 2021. Laporan ini mencerminkan efektivitas Kemenkumham dalam pengelolaan anggaran dan realisasinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kondisi piutang dan utang pada laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022. Yang pertama ada piutang jangka panjang. Seperti yang bisa kita lihat
di dalam tabel, untuk utang jangka panjang Kemenkumham per 31 Desember 2022 sebesar 3,37 miliar rupiah, di mana turun sebesar 54,02% dari tahun sebelumnya. Piutang ini sendiri terdiri dari tagihan TP-TGR sebesar 1,60 miliar rupiah, di mana terjadi penurunan pada eselon 1 Sekretariat Jenderal sebesar 50 juta sekian rupiah, dan pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 163 juta sekian rupiah, akibat reklasifikasi ke piutang bagian lancar. Namun terdapat kenaikan sebesar 63 juta rupiah pada eselon 1 Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Untuk penyisihan piutang tidak tertagih atau tagihan TP-TGR pada tahun 2022 tercatat sebesar 241 sekian juta rupiah. Sedangkan untuk piutang jangka panjang lainnya itu sebesar 2,01 sekian miliar rupiah dengan terjadi penurunan sebesar 66% atau sekitar 3,8 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan reklasifikasi ke piutang jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun 2023. Lalu untuk penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang jangka panjang pada tahun 2022 tidak ada atau 0 rupiah karena manfaat dari piutang sewa gedung dan bangunan belum terrealisasi. Lalu selanjutnya ada kewajiban jangka pendek Kemenkumham tahun 2022. Kewajiban jangka pendek pada akhir 2022 sebesar 546,22 sekian miliar rupiah, turun sebanyak 15,74% dibandingkan 2021. Komponen utama terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar 39,88 miliar rupiah yang mencakup utang gaji, tunjangan, dan biaya lainnya. Penurunan utang belanja pegawai dan barang masing-masing sebesar 47,44% dan 35,78%. Lalu ada hibah yang belum disahkan sebesar 10,27 sekian miliar rupiah dengan kenaikan terutama pada Ditjen Permasyarakatan dan penurunan di Ditjen Imigrasi. Lalu pendapatan diterima di muka sebesar 491 sekian miliar rupiah, naik 15,94% disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari layanan paspor dan penurunan sewa tanah. Selanjutnya, uang muka dari KPPN sebesar 4,91 miliar rupiah dengan kenaikan signifikan di Ditjen Imigrasi. Terakhir, untuk jangka pendek lainnya sebesar 89,63 sekian juta rupiah terkait utang pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Jadi, penurunan pada kewajiban jangka pendek Kemenkumham tahun 2022 sebagian besar disebabkan oleh pembayaran kewajiban terkait belanja pegawai, barang, dan penyelesaian hibah. Pembahasan selanjutnya ada koreksi atau catatan atas transaksi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Terdapat 3 koreksi atau catatan dalam laporan keuangan Kemenkumham pada tahun 2022. Yang pertama, pada 2022 piutang batal demi hukum atau BDH mencapai 191 sekian miliar rupiah dengan mutasi berupa pelunasan 43 pemegang paten sebesar 3,87 miliar rupiah, koreksi kurang sebesar 430 juta rupiah atas 84 ID, koreksi tambah sebesar 83,39 rupiah, serta pembayaran berdasarkan KMK nomor 105 tahun 2021 sebesar 2,13 miliar rupiah. Piutang ini telah dilimpahkan ke KPK NKL. Lalu yang kedua, piutang pembatalan atas permintaan sendiri atau PAPS tahun 2022 sebesar 17,66 miliar rupiah, turun dari 19,76 miliar rupiah di tahun 2021. Mutasi mencakup pelunasan 12 pemegang paten sebesar 1,90 miliar rupiah, koreksi kurang sebesar 267,34 juta rupiah atas 13 ID. Untuk koreksi tambah sebesar 32,20 juta
Rp25 juta dan pembayaran berdasarkan KMK nomor 192 tahun 2021 sebesar Rp717,68 juta. Terakhir, piutang paten dihapuskan tetap sebesar Rp10,54 miliar dengan mutasi berupa penambahan 576 ID sebesar Rp10,68 miliar. Pelunasan 20 pemegang paten sebesar Rp211,96 juta dan koreksi kurang sebesar 21 sekian juta rupiah atas 8 ID. Semua piutang telah dilimpahkan ke KPKNL. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kondisi aset Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Total aset tetap Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 sebesar 68,13 triliun meningkat 1,01% dari tahun 2021. Penambahan pada aset tanah berasal dari hibah senilai 52,37 miliar dan disposal berupa hibah keluar sebesar 2,21 miliar kepada Pemkab Trenggalek. Aset peralatan dan mesin bertambah melalui pembelian senilai 374,05 miliar dan hibah sebesar 21,03 miliar, serta mengalami penghapusan 711 juta dan penghentian penggunaan senilai 96,60 miliar. Aset gedung dan bangunan menerima transfer masuk sebesar 106,07 miliar dan hibah sebesar 36,53 miliar, serta hibah keluar sebesar 287 juta berupa rumah dinas. Penghentian penggunaan aset gedung dan bangunan tercatat sebesar 31,81 miliar. Next slide. Yang selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan audited Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham tahun 2022. Untuk menganalisis dan evaluasi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat melalui beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu pernyataan laporan keuangan sesuai PSAK. Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 mencantumkan pernyataan bahwa laporan disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku. Hal ini terlihat dalam bagian pengantar laporan yang menyebutkan bahwa penyusunan laporan keuangan mengikuti ketentuan PSAK yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dengan demikian, Kemenkumham menunjukkan komitmennya terhadap standar akuntansi yang diakui secara nasional, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut. Lalu komponen yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam laporan keuangan, Kemenkumham menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan secara rinci. Kebijakan ini mencakup basis akuntansi yang diterapkan, yaitu basis aktual, serta pengukuran aset dan kewajiban sesuai dengan PSAK. Penjelasan ini terdapat pada bagian catatan atas laporan keuangan yang memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana transaksi dan peristiwa keuangan diakui dan diukur sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami laporan tersebut. Lalu komponen yang ketiga, tanggung jawab manajemen. Pernyataan tanggung jawab manajemen atas penyajian laporan keuangan juga disertakan dalam dokumen tersebut. Manajemen Kemenkumham menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan jujur dan wajar, mencerminkan posisi keuangan serta hasil operasi kementerian. Pernyataan ini menegaskan komitmen manajemen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Lalu komponen yang keempat, aksesibilitas laporan keuangan. Kemenkumham memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses oleh publik dengan mudah melalui situs resmi kementerian. Laporan keuangan tahun 2022 telah dipublikasikan secara online, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut tanpa hambatan. Upaya ini merupakan bagian dari inisiatif transparansi untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara. Lalu komponen yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai pos-pos penting dalam laporan tersebut.
Kemenkumham menyajikan penjelasan mendetail mengenai setiap akun, termasuk kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta analisis terhadap varians antara anggaran dan realisasi. Hal ini penting untuk memberikan konteks tambahan kepada pembaca mengenai kondisi keuangan kementerian. Lalu komponen yang kelima, pembaruan dan penyampaian laporan. Kemenkumham melakukan pembaruan dan penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pemangku kepentingan. Dalam laporan tahunan, terdapat ringkasan kinerja keuangan dan operasional yang disampaikan kepada publik serta instansi terkait. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan informasi terkini mengenai penggunaan anggaran. Lalu, yang ketujuh, jadwal penyampaian laporan keuangan. Jadwal tetap untuk penyampaian laporan keuangan kepada publik ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku, serta kebijakan internal kementerian. Kemenkumham menetapkan waktu tertentu setiap tahun untuk menerbitkan laporan tahunan, sehingga publik dapat mengantisipasi dan memperoleh informasi secara tepat waktu. Penjadwalan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kedisiplin dan pelaporan keuangan, memenuhi ekspektasi masyarakat akan transparansi pemerintah. Analisis ini menunjukkan bahwa Kemenkumham telah berupaya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangannya untuk tahun 2022 dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan menyediakan akses informasi yang memadai bagi publik. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM memberikan gambaran tentang kinerja keuangan lembaga tersebut selama periode tertentu. Hal ini mencakup aspek pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan laporan keuangan, Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan kondisi keuangan yang stabil secara umum. Pendapatan dan pengeluaran telah tercatat dengan baik dan posisi keuangan mencerminkan keseimbangan yang memadai. Dana publik yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM tersebut dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung misi dan visi lembaga. Dengan demikian, analisis laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan keuangan lembaga tersebut dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi pengelolaan dana publik. Slide selanjutnya. Baik, secara keseluruhan, artikel ini membahas mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan, khususnya di lingkungan Kemenkumham, sebagai salah satu pilar dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui perspektif auditor, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan Kemenkumham pada tahun 2022 telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan efektivitas tata kelola keuangan pemerintah. Kami menyadari bahwa presentasi ini mungkin belum sempurna sehingga kami terbuka untuk masukan, kritik maupun pertanyaan yang dapat memperkaya pemahaman kami. Terima kasih kepada Ibu Risdika Mardiana atas bimbingannya serta kepada rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Akhir kata, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang produktif. Kami dari kelompok D4 Akuntansi Sektor Publik mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.